Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Damayanti Azhara, NPM 1812011236. Mata kuliah Hukum Peradilan Anak dengan dosen pengampu Ibu Rini Fatona SHMH. Dan di sini saya akan menganalisis sebuah kasus tindak pidana narkotika terhadap anak. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa yang saya analisis. Apa sih tindak pidana narkotika terhadap anak itu? Tindak pidana apakah yang dilakukan dalam kasus tersebut? Tindak pidana narkoba terhadap anak. Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak di samping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan hukum terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau bisa kita sering sebut ABH merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang menjadi korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan undang-undang narkotika diatur dalam pasal 127 ayat 1 yang menyatakan setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, undang-undang narkotika yang disebut dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun sintetik yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, pada kasus yang akan saya analisis ini ialah kasus yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Ambon, di mana pada kasus ini ialah kasus anak yang berhadapan dengan hukum, di mana pada kasus ini terdapat 3 terdakwa kasus narkoba yang usianya masih di bawah umur. Apakah terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan cara diversi? Sebelumnya, apa itu diversi? Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Dan untuk kasus yang saya analisis saat ini, Pengadilan Negeri PN Ambon menyepakati diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Putusan itu dijatuhkan terhadap 3 terdakwa kasus narkoba yang usianya masih di bawah umur. Terdakwanya anak-anak, jadi dilakukan diversi oleh hakim tunggal. Dan jika diversinya tercapai, maka korban dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, pada kesempatan itu, Hakim Tunggal PN Ambon Syamsuddin Hasan yang memimpin persidangan juga tidak menggunakan jubah hakim berwarna hitam. Sementara pihak lain yang hadir dalam ruangan sidang adalah JPU Kejati Maluku, Samsul Anwar, salah satu pegawai dinas sosial, keluarga para pelaku, serta penasihat hukumnya Rival Solisya. Pegawai dinas sosial ini merupakan salah satu petugas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial PKS yang didirikan Kemensos sebagai wujud pelaksanaan dari sistem peradilan. Sebab anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya merupakan pelaku, tetapi juga bisa sebagai korban atau sebagai saksi. Sementara Kasih Penkum Humas Kejati Maluku Semi Fatul menjelaskan, perkara 3 terdakwa kasus narkoba ini dilakukan diversi karena mereka masih di bawah umur. Maka berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, hakim wajib melakukan diversi. JPU melaksanakan perintah diversi tersebut. Apabila berhasil, maka dikeluarkan penetapan terhadap mereka untuk dirawat ke LPKS dan diwajibkan mengikuti program rehabilitasi. Maka 3 terdakwa tersebut belum disidangkan karena diversi berhasil, dan orang tua para pelaku setuju agar anak-anak mereka dibina di LPKS dan rehabilitasi di BNN. Lain halnya kalau orang tua tidak setuju diversi, maka proses persidangan akan segera dilanjutkan. Dan saya jelaskan dasar hukum yang mengatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Perma 4 Tahun 2014. Menurut UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Menurut Perma 4 tahun 2014, musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan melalui pendekatan kajian restoratif. Perkara anak yang bersangkutan, diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku, mediasi atau dialog atau musyawarah, sebagai penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak, terutama prinsip menggunakan kepentingan terbaik bagi anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Perbedaan kebijakan Indonesia dengan Amerika. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, pengadilan anak, juvenile court, didasarkan pada asas parent parental, di mana penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, dan bagi anak yang melakukan kejahatan tidak dijatuhi hukuman pidana tetapi harus dilindungi dan diberikan bantuan sesuai kebutuhan si anak. Sekian analisis dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.